Shalom adik-adik. Wah, selamat hari Minggu ya. Kembali lagi untuk kita beribadah pada hari Minggu ini di ibadah Abision. Anak-anak, hari ini ibadah akan dipandu oleh Kakak Jankin dan juga Kak Nesia. Oke, sebelum kita melakukan ibadah, alangkah baiknya untuk kita memulainya dengan berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat penyertaan-Mu. Engkau telah membuat kami masih dapat beribadah pada hari ini. Engkau yang memberikan kesehatan kepada kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini. Tuhan, jadikanlah kami anak yang baik, anak yang sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman-Mu dan dalam memuji nama-Mu, agar kami dapat menyenangkan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus
pada saya. Oh giranglah, giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman kita Erika dari kelas Samuel kecil. Hai teman-teman, nama aku Erika. Aku mau nyanyi Singkong badannya besar yo. Singkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Tapi aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Tapi aneh binatang siput, kalau berjalan lumanya ikut. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Terima kasih ya atas puji-pujiannya untuk Erika dari kelas Samuel kecil. Hendaknya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Oh iya, adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Kak Levina, Kak Nadine, dan Kak Pauline. Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian Roh Kudus yang manis. Ayo adik-adik berdiri untuk mengambil sikap yang sungguh-sungguh untuk kita akan menyanyikan lagu ini sebelum mendengarkan firman Tuhan. Hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku
yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Yuk adik-adik, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah boleh memimpin kami sepanjang puji-pujian. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan yang berkati supaya kami sepanjang mendengarkan cerita firman Tuhan bisa duduk diam dan gak main-main. Tuhan, pimpin juga guru-guru sekolah minggu yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, shalom adik-adik. Kayaknya semuanya masih belum jawab nih. Coba sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Oke, jadi adik-adik, kakak punya gambar nih hari ini. Siapa yang tahu ini apa? Ada yang tahu ini apa? Ya bener, ini adalah roti dan ikan. Coba kita dengar, kita hitung ya, rotinya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau ikannya ada berapa ya? 1 dan 2. Jadi ada berapa adik-adik totalnya? 5 roti dan 2 ikan. Nah, jadi cerita hari ini akan berhubungan sama 5 roti dan 2 ikan. Jadi adik-adik, suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke Danau Tiberias. Ternyata adik-adik, banyak banget orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus dan murid-muridnya ini. Mereka kagum sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat dan menceritakan firman Tuhan. Mujizat itu misalnya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kemudian adik-adik, Tuhan Yesus naik ke suatu bukit. Terus Tuhan Yesus lihat ke sekelilingnya. Ternyata orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus tadi semuanya pada merasa kelaparan. Adik-adik kalau kelaparan gimana? Aduh mah, Pak, aku lapar, gitu kan. Tuhan Yesus tanya ke salah satu muridnya, namanya Filipus. Apa namanya? Filipus. Oke, Tuhan Yesus tanya ke muridnya, Filipus, kira-kira roti yang kita bisa beli berapa ya untuk kasih makan ke semua orang-orang ini? Terus Filipus bilang, aduh Tuhan Yesus, kayaknya rotinya gak akan cukup deh. Orang-orangnya banyak banget. Walaupun kita kasih roti bagi-bagi dikit juga gak akan cukup. Ini orangnya terlalu banyak gitu. Terus Tuhan Yesus berpikir lagi, gimana ya? Nah, kemudian salah satu dari murid Tuhan Yesus yang bernama Andreas berkata seperti ini kepada Tuhan Yesus. Tuhan, di sini ada seorang anak kecil. Dia memiliki 5 roti dan 2 ikan. Dia juga mau membagikannya kepada kita. Dan kemudian Tuhan Yesus bilang, baik, kalau begitu kamu suruh semua orang di sini untuk duduk. Murid-muridnya pun mendengarkan. Lalu murid-muridnya melaksanakan apa yang Tuhan Yesus katakan. Murid-muridnya pun berjalan, lalu menyuruh semua orang di sana untuk duduk. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti dan ikannya, kemudian mengucap syukur. Dan setelah itu, Tuhan Yesus memecah-mecahkan rotinya, lalu membagikan kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada semua orang di sana. Kemudian murid-muridnya pun
membagikan roti ini kepada semua orang di sana. Dia berjalan ke setiap orang, lalu dibagikan kepada orang tersebut. Nih, buat kamu roti sama ikannya. Roti sama ikannya ya. Lalu sampai semua orang tersebut memperoleh roti dan ikannya. Dan mereka boleh makan sepuasnya sampai perut mereka kenyang. Wah, hebat banget ya Tuhan Yesus. Dari 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Dan mereka boleh makan sepuasnya sampai perut mereka kenyang. Nah, setelah 5.000 orang tersebut semuanya sudah makan sepuasnya, bahkan makan sampai kenyang, akhirnya murid-murid Tuhan Yesus mulai mengumpulkan bakul yang tersisa. Nah, murid-murid Tuhan Yesus berjalan nih di antara 5.000 orang itu. Terus mereka bilang, "Ayo semuanya, kumpulkan bakul yang tersisa ya. Yang di sebelah sana juga, ayo kumpulkan." Nah, akhirnya mereka mulai mengumpulkan bakul-bakulnya. Ada yang bawa-bawa bakul nih, ada 2 ditaruh di sini. Terus dari sana juga ada yang bawa. Nah, ditaruh lagi sampai akhirnya terkumpul banyak bakul. Wah, kita hitung dulu ya bakulnya ada berapa. Ada 1, 2, 3, 4. Kok di belakang situ masih ada lagi ya? 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Sampai akhirnya terhitung ada 12 bakul. Dan isinya masih penuh dengan roti dan ikan. Wah, hebat banget gak Tuhan Yesus? Hebat ya adik-adik. Padahal tadinya cuma ada 5 roti sama 2 ikan. Tapi 5 roti dan 2 ikan ini cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Bahkan masih tersisa 12 bakul. Nah, Tuhan Yesus itu berkuasa dan hebat adik-adik. Maka Tuhan Yesus bisa mengubah sesuatu yang tadinya gak mungkin jadi mungkin. Dan Tuhan Yesus bisa mengubah sesuatu yang mustahil jadi gak mustahil. Nah, sama halnya seperti adik-adik. Kalau misalnya adik-adik lagi sakit nih, adik-adik lagi sakit perut gak bisa makan, adik-adik berdoa sama Tuhan Yesus seperti ini. Tuhan, terima kasih ya buat hari ini. Tuhan, sekarang saya sedang sakit. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan kepada saya. Saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, seperti itu adik-adik. Tuhan Yesus mau supaya kita tetap rajin dan setia untuk berdoa kepada Tuhan. Adik-adik mau kan disayang Tuhan Yesus? Nah, sekarang Kakak Levina punya 1 ayat mas dari Alkitab. Kakak Levina ambil dari Injil Lukas. Kita sebutin bareng-bareng ya pakai gerakan. Lukas pasal 1 ayat 37. Diulangin lagi ya. Lukas pasal 1 ayat 37. Nah, demikian firman Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita ulangin dari awal ya. 1, 2, 3. Lukas pasal 1 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Coba sekarang, adik-adik ada yang bisa nggak nih ulangin ayat yang tadi? Kalau bisa, yuk boleh maju ke depan. Pasal 1 ayat 37. Yang firman Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, amin ya adik-adik buat firman Tuhannya. Yuk sekarang kita mau berdoa. Kita siapin hati kita. Kita mau tutup mata dan lipat tangan. Adik-adik ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah boleh mengikuti
ibadah online. Kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan, ajar kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak yang taat, rajin berdoa, dan takut kepada Tuhan. Berkati Tuhan kedua orang tua kami yang bekerja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Kita katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.